Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Salam cinta dan jangan lupa bahagia. Kembali lagi saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Ayo kita simak bersama-sama. Para guru hebat, dalam merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana manajemen perubahan dalam pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai positif, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki, baik oleh sumber daya yang ada maupun potensi pada sebuah satuan pendidikan. Ini dilakukan secara menyeluruh ya, sahabat edukasi. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan? Di sini dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Kita jabarkan. Kita mulai dari B. B adalah buat pertanyaan utama. Di sini dibuatlah pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan penyelidikan kekuatan dan peluang yang ada. Setelah itu ada aksi melakukan tindakan untuk sebuah dukungan. Selanjutnya yang A. Ambil pelajaran. Ini adalah pertanyaan positif lanjutan untuk menemukan kekuatan dan hal positif yang ada. Setelah itu, menggali fakta, data, pengalaman-pengalaman positif yang bisa dijadikan pembelajaran. Sahabat edukasi, kita lanjutkan kembali ke G. G adalah gali mimpi. Di sini menyusun deskripsi, bisa juga narasi, membayangkan gambaran masa depan jika prakarsa perubahan terwujud. Nah, apalagi nih J? Jabarkan rencana. Di sini dibuatlah identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir adalah A. Atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana agar terwujud nyata. Nah, dari Bagja yang sudah dijabarkan tadi, visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi berakhlak mulia, berbudaya luhur, mandiri, dan kreatif. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk kepada penjabaran visi di atas. Yang pertama, berakhlak mulia. Ini selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya yang kedua, berbudaya luhur. Ini selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Dengan elemen mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultural, berefleksi, dan tanggung jawab pada pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu mandiri. Ini selaras dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dengan elemen kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Ini selaras dengan profil pelajar Pancasila, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan karya orisinil yang bermanfaat. Dengan elemen menghasilkan tindakan dan karya yang orisinil. Sahabat edukasi dan para guru hebat, untuk membuat visi tersebut terwujud, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri secara mandiri adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk
ke tahapan Bagja di mana ada pertanyaan dan juga ada tindakan. Kita mulai dari huruf B ya. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi kolaborasi dengan kepala sekolah, tim manajemen, seluruh warga sekolah, rekan sejawat, dan semua guru yang mempunyai potensi menggerakkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, mencari tahu bakat, minat, potensi lewat guru yang membidangi seni kreativitas, guru BK, dan dengan guru lainnya di masing-masing keahlian. Sekarang kita masuk ke tahapan Bagja berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja guru yang terlibat dalam pembelajaran berdiferensiasi dan guru yang ahli dalam menggerakkan peserta didik untuk berkreativitas sesuai bakat, minat, dan potensinya. Nah, tindakan yang dilakukan mencari referensi guru yang berpotensi dalam mengembangkan kreativitas peserta didik, seperti guru seni dan guru yang sudah konsisten menjadi inspirasi dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk nanti berbagi praktik baik dan juga menularkan ke warga sekolah. Serta guru BK tentunya untuk mengenali bakat minat peserta didik. Pertanyaan kedua, daya dukung seperti apakah yang dimiliki sekolah? Nah, tindakan selanjutnya menganalisis aset dukungan berupa fasilitas peralatan seni, laboratorium, bengkel, studio mini, market mini sekolah, dan kolaborasi yang indah antar warga sekolah serta prestasi-prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Sahabat edukasi, sekarang kita masuk ke tahapan gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apakah pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Tindakannya membuat lembar survei atau observasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam sebuah refleksi. Membuat lembar survei tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa setelah pembelajaran demi pembelajaran yang diikuti. Pertanyaan kedua, apakah ada kaitan antara peningkatan kreativitas dan motivasi belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat minat dan potensi ini sebagai daya dukung terbentuknya profil pelajar Pancasila dengan dimensi kreatif dan mandiri. Para guru hebat, kita masuk ke tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, bagaimanakah langkah-langkah yang diambil untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya mengundang para orang tua siswa dan masyarakat untuk rapat sosialisasi program sekolah. Pertanyaan kedua, apa saja fasilitas dan daya dukung yang digunakan? Tindakannya mendata fasilitas dan daya dukung sekolah seperti ruang seni beserta peralatan seni, laboratorium setiap jurusan, studio, fasilitas olahraga, bengkel, juga kolaborasi antar rekan sejawat. Pertanyaan ketiga, bagaimana usaha yang dilakukan untuk sebuah program berkelanjutan? Tindakannya membuat rencana kegiatan melalui rapat manajemen, rapat komite dan orang tua siswa, warga sekolah juga diajak rapat, dan juga rapat koordinasi bersama masyarakat beserta pihak-pihak yang berwenang. Sahabat edukasi dan para guru hebat,
Kita ke tahapan paling akhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam tanggung jawab pembelajaran berdiferensiasi dan berjalannya grafik peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Tindakannya, Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh warga sekolah pasti bertanggung jawab dalam kegiatan ini, dibersamai dengan wali murid, orang tua siswa, para kaprodi, dan semua guru serta masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara yang dilakukan dalam mewujudkan rasa tanggung jawab bersama? Tindakannya, semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan ini dan bertanggung jawab bersama-sama, saling berkolaborasi, memantau, berkomunikasi dalam sebuah rapat koordinasi dan evaluasi. Pertanyaan ketiga, kapan dilaksanakan kegiatan ini? Tindakannya, membuat jadwal untuk dilakukan kegiatan yang tentunya jadwalnya berbeda-beda berpihak pada murid. Hai sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Salam cinta dan bahagia. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.